Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang mulia, mari kita naikkan pujian yang terbaik di hadapan-Nya. Bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga.
Kami bersyukur Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan, dan kiranya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terpujilah akan nama Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam hadiratnya ada sukacita. Dia hadir untuk melawat kita semua. Mari kita pujikan. Masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Amin saudara, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan hadir dalam setiap pujian kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk lebih dalam kehadiratnya, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, melainkan karena Roh-Mu, kami dapat melakukan firman-Mu.
Bapak surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas kami Bapa. Dan kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan saat ini. Sehingga setiap jemaat boleh merasakan kasih setia-Mu Bapa. Satu hubungan yang intim dengan Engkau. Bukan hanya sekedar Allah, tetapi Allah yang proaktif dalam hidup kami. Allah yang transcender, Allah yang Tuhan kami rasakan kehadirannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Dan kami juga Tuhan tetap dan terus berdoa bersyafaat. Kiranya tangan kuasa Allah akan melenyapkan virus corona dari seluruh muka bumi, sehingga seluruh bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi, Tuhan mereka boleh bersukacita. Pagi ini Tuhan Yesus, hati kami juga teringat Tuhan akan jemaat yang Tuhan mungkin sedang ada di rumah sakit, di ICU. Kami juga berdoa untuk Koh Bicong, kakaknya Bu Pri yang saat ini rawat inap di Karya di ruang ICU. Tuhan, Engkau tahu Tuhan keberadaan Koh Bicong saat ini. Walaupun Tuhan secara manusia kami merasa pesimis, tetapi bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Di atas kehendak itu Tuhan, Engkau-lah yang berdaulat penuh atas kami, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah jamahan kuasa Allah akan memulihkan kesehatannya. Walaupun di atas semua kehendak, di atas semua iman kami, kehendak Engkau-lah yang berdaulat. Bapak terima kasih, kami tahu yang terbaik datang daripada Engkau. Bapak surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan membuka hati kami, pikiran kami, segenap hidup kami untuk duduk diam mendengarkan firman. Pakai hamba-Mu ya Tuhan menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan bahkan Tuhan firman-Mu boleh memberkati kami. Beri kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Ya Bapak Ibu, senang sekali saya bisa beribadah kembali bersama Bapak Ibu. Ya. Pagi hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih sampai dengan hari ini belum tahu kapan akan berakhir. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tahu sesuatu yang menguntungkan pasti kita akan berusaha mengejarnya, walaupun kita harus berkorban apa saja. Setuju? Benar ya? Jadi kalau kita tahu sesuatu yang menguntungkan, saya tahu kalau kita pedagang, wah ini bocuan ya, nah bocuan menguntungkan sekali. Pasti kita akan melakukan apa saja. Tetapi sesuatu yang tidak menguntungkan mungkin tidak menarik buat kita. Nah pertanyaannya adalah, Tuhan Yesus itu bagaimana dengan kita? Sesuatu yang menguntungkan kita ikut Dia, atau malah sesuatu yang terpaksa, berat dan terpaksa? Bapak Ibu, pagi tadi saya sempat posting di WhatsApp ya, Air Kehidupan, cara pandang orang itu menentukan tujuan kita. Jadi bagaimana sikap kita ketika kita mencari Tuhan itu menentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya berharap tema kita yang masih karakteristik roh ilahi ya, 3 bulan ini memberkati
kita semua. Dan untuk supaya kita diajar Tuhan mencapai perkenanan Bapa. Bapak Ibu, orang-orang yang tidak pernah sungguh-sungguh berjuang untuk mencapai perkenanan Tuhan, saya pikir memiliki dua cara. Ya, kemungkinan memiliki dua cara berpikir mereka. Ya. Bapak Ibu jangan terpancang pada doktrin bahwa keselamatan itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Tetapi karena kita diselamatkan, kita harus berbuat baik. Dan itu butuh perjuangan dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang tidak pernah sungguh-sungguh berjuang untuk mencapai perkenanan Tuhan memiliki dua kemungkinan cara berpikir mereka. Yang pertama adalah menunda. Mereka berpikir untuk menjadi anak Tuhan yang baik itu mudahlah, nanti bisa kita capai atau kita kerjakan pada waktunya. Ya. Kalau sekarang belum, ya. Sekarang belum menjadi anak Tuhan yang baik, nanti pasti bisa. Dan ini penundaan. Ya. Banyak orang merasa sejahtera, aman-aman saja, sejahtera walaupun belum sepenuhnya mereka menjadi anak Tuhan yang baik. Dan oleh sebab itu mereka berpikir bahwa dirinya tidak bermaksud berkhianat atau mungkin beralih kepercayaan, keyakinan kita. Jadi ibadah mereka itu mereka berpikir sudah baik. Dan ibadah yang rutinitas, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16, di sana kita melihat apa kata Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Kita lihat firman Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ini firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Jadi kita kalau sudah jadi anak Tuhan ya harus serius, sungguh-sungguh. Kalau enggak ya enggak sisan gitu. Kira-kira kan maksud firman Tuhan kan seperti itu. Ya. Mari kita sungguh-sungguh. Jangan menunda. Enggak apa-apa, besok bisa. Lah kalau besok terus pass away ya, atau kita terus dipanggil Tuhan, bagaimana? Jadi jangan mumpung ada kesempatan menjadi anak Tuhan yang baik dan benar itu mudah untuk dilakukan pada waktunya. Ini adalah konsep yang salah. Pada waktunya berarti tidak sekarang. Bukan sedini mungkin kita lakukan. Dan orang-orang seperti ini saya tahu mereka tidak maksimal. Mereka hanya berpikir pokoknya aku tidak berbuat jahat, aku tidak ngerasani orang, tidak bikin gosip, cukup beri persembahan tiap minggu, beri perpuluhan tiap bulan, cukup. Nah, orang-orang seperti ini memang ada usaha untuk menjadi baik. Ya, ada usaha untuk menjadi baik, namun tidak menjadi sempurna. Dan kemudian itu sebabnya tema kita saat ini karakteristik rohani, ya, dan subtemanya adalah surat Kristus. Kita dibentuk untuk menjadi surat Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang merasa tidak mungkin sempurna, tidak mungkin sempurna. Jadi tidak berusaha.
stagnasi. Untuk sempurna tidak mungkin. Mereka sudah berkata tidak mungkin. Dan akhirnya apa? Mereka lebih parah sehingga akhirnya mereka tidak berusaha sama sekali. Ya. Kalau ibadah pun ya tidak semangat. Mungkin masih melayani, ya. Mungkin masih melayani, mungkin masih mengajar sekolah minggu, melakukan ini dan itu, tetapi tidak ada kesungguhan hati. Jadi jangan heran kalau kita mengatakan kok tidak ada apa-apa ya. Ya, kok tidak ada apa-apa. Apa kata Matius pasal 5 ayat yang ke-48? Di sana firman Tuhan berkata, ya, kamu itu karena itu haruslah kamu menjadi sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ini yang ngomong Tuhan Yesus, bukan saya. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Kalau Tuhan menyuruh tidak mungkin bisa dilakukan. Seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita berkata tidak mungkin orang sempurna. Apa Pak Hosea itu sempurna? Ya. Saya mungkin belum sempurna. Tapi mari kita berusaha menjadi sempurna. Karena firman Tuhan mengatakan, karena itu haruslah, bukan kalau bisa, tetapi harus kamu menjadi sempurna. Nah, mengapa kita menjadi surat Kristus? Ini adalah pertanyaannya. Ya. Mengapa kita menjadi surat Kristus? Mari kita buka Alkitab kita, membaca bersama dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 firman Tuhan berkata di bawah perikop pelayan perjanjian baru. Bapak Ibu jangan berkata dulu aku bukan pelayan kok Pak, aku jemaat biasa, pendengar saja, penggembira. Ya. Kita semua itu hamba-hamba Tuhan. Kita punya misi untuk membawa orang datang pada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata ayat 1, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nats kita berkata pada ayat yang ketiga ini, 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sepakat ya, mengikut Yesus, saat itu kita sudah dikatakan sebagai surat-surat Kristus. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Wah, pelayanan kami hebat loh. Kalau saya KKR itu hampir 5.000 orang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Ketika tumpang tangan, semua rebah. Ya,
semua rebah. Tidak ada guna. Ya, maafkan saya berkata begitu. Mungkin ada sebagian orang menganggap terlalu naif kata-kata ini. Tetapi yang penting adalah feedbacknya itu loh. Feedback balik orang-orang yang diajar, yang menerima Kristus itu. Mereka harus menjadi surat-surat Kristus. Karena kamu adalah surat pujian kami. Kami tidak usah dipuji. Kamu tunjukkan pada orang-orang bahwa kamu adalah surat Kristus. Ya, yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh-roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi surat-surat Kristus ini mempunyai dampak yang luar biasa. Nah, apakah yang ditulis di dalam loh-loh hati manusia itu, apakah yang telah ditulis di hati dengan roh dari Allah yang hidup itu? Ya. Saya mencatat ada 3 hal, ya, karena waktu saya akan percepat saja. Yang pertama adalah saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Tolong Pak Harto bacakan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, makasih. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi jangan sampai orang-orang yang disebut surat Kristus melakukan perbuatan yang tidak baik. Saya katakan sekali lagi, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi jangan sampai kita menjadi surat-surat Kristus tetapi dicela. Katanya anak Tuhan, tapi pinjam mau tidak bayar. Ya, seperti tidak ada apa-apa. Katanya anak Tuhan, tapi kata-katanya seperti itu ya, menyakitkan sekali. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa menjadi terang yang dibaca itu bukan karena kita bisa berbahasa roh, maaf. Ya. Baru doa sebentar kita berbahasa roh, bukan. Kalau cuman itu tuh bisa dilakukan. Nah, kita belajar aja bisa kok. Tetapi buah-buah rohnya itu yang harus tampak. Sehingga orang berkata, sungguh orang ini adalah anak Tuhan Yesus, anak-anak terang. Kita dituntut untuk menjadi pelita yang menerangi sekeliling kita lewat karakter kita yang kita lakukan di dalam terang. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Pak, apa bisa Pak? Bisa. Karena Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu adalah sempurna. Sulit, ya, tapi berarti bukan tidak bisa. Kalau kita hitung misalnya, kita sehari bisa suka berbohong misalnya 10 kali. Besok kita berbohong 2 kali. Kalau bisa 2 kali,
Ya 8 kali. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau tidak ada kemauan ya bagaimana? Bagaimana? Orang yang berbohong itu mudah mengarang cerita. Benar-benar dia adalah pengarang cerita yang luar biasa. Dengan enaknya dia akan berbicara sana sini. Kita tidak tahu bahwa di hadapan Tuhan ada sebuah kitab yang mencatat dengan teliti apa yang kita berbuat, baik dan buruk. Dan ini harus kita pertanggungjawabkan. Sekali lagi jangan berkata, Pak, keselamatan kan karena kasih karunia, sudahlah, jangan mikir-mikir itu tidak bisa dilakukan. Sehingga akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, mari kita usahakan menjadi anak terang. Menjadi terang dunia. Jangan sampai pelita itu ditutupi dengan gantang. Yang ini bagian pendeta, yang ini tidak bisa saya lakukan. Dipilah-pilah. Tidak bisa seperti itu. Ya. Ikut Tuhan itu memang individualistis. Keselamatan itu tidak bisa gendeng geret. Karena istri kita setia, karena suami kita setia. Jadi aku menjadi anak-anak papa dan mama yang setia. Nanti aku kan ikut masuk surga. Tidak bisa seperti itu. Masing-masing individu punya tanggung jawab pribadi. Tapi menjadi terang itu kita tidak individu. Pokoknya kan aku tidak ngurusoi kamu. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa hidup seorang diri di dunia ini. Dan makin kita menjadi anak Tuhan, makin kita melayani Tuhan, kita dituntut lewat hidup kita. Ngomongannya. Ya. 2 minggu yang lalu saya katakan, kaget saya. Ada mak-mak saya antar pulang. Loh, begitu cerat, ya, mobilnya kena kotoran. Wah, langsung berbagai bahasa keluar. Ada pemuda, ketua pemuda, dia mau cari jiwa baru. Dia dapatkan jiwa baru. Digondolkan. Tiba-tiba di jalan orang lewat comberan, ngiprat, langsung ketua pemuda itu ngomong, mendelik, semua bahasa keluar. Lah, kita ini bahaya loh. Kita mungkin tidak sadar. Karena biasakan kita menjadi terang di dalam Tuhan. Yang kedua adalah saling mengasihi. Tolong Pak Harto baca Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu sekalian, ayat ini jelas sekali, bukan kata-kata saya, dan sekali lagi dikatakan kamu harus saling mengasihi. Gimana Pak saya bisa mengasihi orang nyelekit seperti itu? Wah, butuh hati yang besar untuk mengasihi. Kita akan bisa kalau kita melihat segi-segi positifnya. Tetapi selama sudut pandang kita itu segi-segi negatifnya, selamanya kita tidak akan bisa mengasihi. Karena manusia kalau dikorek
satu-satu kelemahannya, tidak akan tampak segi-segi positifnya. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, cara kita berbicara, cara kita memandang, itu menentukan tujuan kita. Kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Carilah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Tidak bisa Pak, saya dirugikan. Ya sudah, kalau kamu berkata tidak bisa, selamanya tidak bisa. Tetapi kalau kamu bisa berkata, tidak apa-apa, perjalanan masih panjang. Hari ini saya dirugikan, tapi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk saya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka yang jahat, tetapi Allah telah membuat yang baik untuk aku. Secara manusia mungkin Yusuf merasakan satu kepahitan yang mendalam. Diikat, dibuang ke sumur, dijual kepada orang-orang Mesir, dimasukkan penjara. Ini kan tidak sama dengan mimpi saya. Semua tunduk, saya menjadi bintang yang terang. Bapak Ibu, belajar mengasihi. Ketika saudara-saudaranya datang, harusnya ini kesempatan balas dendam. Tapi Yusuf dia mengasihi. Bahkan Alkitab menulis dia masuk ke kamar lain. Air matanya keluar. Walaupun di depan saudara-saudaranya dia sepertinya tegas sebagai penguasa di Mesir. Tapi hatinya itu tidak bisa memungkiri. Dia tetap mengasihi. Mari kita ingat kata-kata Yesus. Aku memberikan perintah baru. Ini perintah, bukan himbauan. Supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah bagian dari surat Kristus yang ditulis oleh Roh. Seperti kata bacaan tadi 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Ya, kadang-kadang kita enggak tahu Bapak Ibu. Saya kok enggak merasa ditulis oleh Roh. Loh, tiap minggu Bapak Ibu diajar oleh firman Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan. Itu supaya membentuk kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kebaikan hati yang dapat dibaca. Ya. Tolong Pak Harto baca Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita bisa melakukan 3 ayat ini dengan baik. Kalau pola pikir kita, sudut pandang kita adalah perkara-perkara di atas. Selama sudut pandang kita perkara-perkara yang di bumi, tidak akan bisa. Itu tidak masuk akal Pak. Kalau saya ditipu sampai habis-habisan, kalau saya dikatakan dengan kata-kata yang menyakitkan,
saya tetap bersukacita. Yang keluar adalah apa? Betatu. Benar. Ya. Jadi tulisan Tuhan, tulisan Roh Allah tidak kelihatan. Karena kita tidak merespon. Ya. Bersukacitalah senantiasa, tidak temporer. Sukacita bukan ketika kantong kita basah dengan uang. Tapi ketika kantong kita kering. Roh, tubuh, jiwa, dan roh kita tetap bersukacita. Senantiasa. Tidak dikatakan bahwa temporer. Yang kelima, ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apa bisa Pak? Duit randuwe kok suruh ngasih supaya kebaikan hati kita diketahui semua orang. Itu tidak masuk akal firman Tuhan itu. Ya. Tuhan tidak pernah menyuruh sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil dan jadikan sekalian bangsa muridku. Mana bisa? Tapi kenyataan hari ini kita lihat berapa miliar orang yang sudah kenal Tuhan. Hari-hari ini pandemi COVID-19 diizinkan Tuhan. Supaya apa? Orang pada melakukan PI, ya, pengabaran Injil lewat YouTube. Bukan besarnya gereja, bukan tatanan interiornya yang bagus, kedap suara, bukan alat-alatnya, tetapi kita lihat sederhana saja lewat YouTube. Firman Tuhan akan disampaikan di seluruh muka bumi. Jadi tidak ada orang yang mengatakan tidak mendengar firman Tuhan. Semua punya HP? Ada yang tidak punya? Nah, ada yang tidak punya nanti tak beli ke. Tapi HP jadul ya. Nah, sampai HP jadul aja tidak punya kan bangetan. Punya HP jadul itu kan dua macam. Bisa jadi karena kita enggak gaptek ya, enggak teknologi yang Android enggak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan menghendaki kita kebaikan hati kita diketahui semua orang. Yang ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lah kalau hidup kita ini menunjukkan kekhawatiran terus enggak ada habis-habisnya. Saya bukan mau sok loh ya. Ya. Selalu kita ketemu orang OTG. Lah kapan kita akan bisa ketemu orang? Ya kalau dia mertamu pergi sudah pulang ya disemprot dengan hand sanitizer. Beres. Virusnya mati. Ya jangan pada waktu orangnya ada di situ semprot. Enggak seperti itu. Tapi kita tidak perlu mencurigai. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jalan aja lah. Orang yang tenaga medis saja bisa kena terpapar virus corona, COVID-19. Kurang apa dia? Perlindungannya. APD dia pakai. Ya, protokol kesehatan pasti. Toh bisa terpapar. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu takut yang berlebih-lebihan. Jangan khawatir yang berlebih-lebihan. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ayat selanjutnya dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus. Artinya apa? Senyum. Sudah senyum tadi pagi? Atau malah medeni wajah kita? Kita lihat sebuah tayangan ya, tentang senyum. Ya, jadi jangan medeni. Wah, beban, masalah yang tidak ada habisnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pasti kita menjadi surat Kristus yang memberkati banyak orang. Amin. Mari kita angkat pujian, Tuhan inilah hidupku. Inilah hidupku. Cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdiri bersama. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, Masa depanku menjadi milikmu. jadikan kami terangmu Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Kitab Amos mengatakan ada waktunya orang akan lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Pada saat itu tidak ada lagi firman Tuhan diberitakan. Tetapi kalau hari ini Tuhan, firman-Mu masih disampaikan, ajar setiap kami Tuhan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu, agar hidup kami mencapai perkenanan Tuhan. Dan saatnya ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau dapati kami semua sebagai hamba-hamba yang setia. Dan Engkau katakan, sabaslah hambaku yang setia. Tuhan, Engkau telah menyediakan sesuatu yang paling baik buat kami. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya kasih setiamu melawat menyertai kami. Tanamkan firman-Mu Tuhan, apabila kami mendengar firman-Mu lewat ibadah online sebentar sore. Biarlah firman-Mu boleh memberkati, menggerakkan hati kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Engkau selama Engkau berkenan ditemui, dan berseru kepadamu, dan mujizat terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman firman Tuhan Minggu tanggal 28 Maret 2021 akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Mengingat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Randes Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak. Jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Demikian pengumuman, saya silakan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri pada kita. Saya undang untuk berdiri bersama. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini. Baik lewat pujian, lewat setiap acara yang kami lewati, dan lewat firman-Mu yang boleh memberkati kami, membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter Kristus dan menjadi surat Kristus. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami yang sudah hadir. Tuhan, buka jalan buat mereka yang membutuhkan jalan. Dan selama pandemi COVID-19 mereka tidak sampai terpapar virus corona. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, di musim pandemi Engkaulah Allah yang memeliharakan kami sampai pandemi ini berlalu dan Tuhan berakhir, tidak terjadi lagi virus corona yang menjangkiti kami Tuhan. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah beredar dan vaksin kedua yang akan dilaksanakan. Ialah vaksin menjadi sarana untuk kami makin bisa bertahan atas virus corona. Kami terus berdoa bersyafaat kiranya tangan kuasa Allah melenyapkan virus corona dari seluruh muka bumi, sehingga segenap bangsa-bangsa di bumi dan suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara
mereka boleh bersukacita karena Allah melawat menyertai kami. Terima kasih Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan, Engkau Allah yang berbelas kasihan. Berkati bangsa kami. Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Bapak Ibu, sekarang angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan dan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin.